Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Video kali ini saya bakalan sharing bagaimana saya melakukan upgrade dari PC yang bisa dibilang PC kentang gitu ya. Oke, daripada lama langsung aja kita mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian upgrade, saya ingin sedikit cerita pengalaman saya menggunakan PC yang harganya ini sekitar 4-5 jutaan. Ini adalah PC yang saya beli mungkin bisa dibilang 2 tahun yang lalu ya. Untuk spesifikasinya, prosesornya menggunakan Ryzen 3 2200G, kemudian RAM-nya itu 4GB kali 2, jadi ada 8. Terus SSD-nya 128. Jadi ini cukup aja buat OS kalian. Terus yang terakhir itu ada VSU, dan ini mereknya nggak pernah saya dengar. Jadi cukup bisa dibilang lebih di bawah standar gitu ya. Oke, isunya adalah ketika saya menggunakan PC ini di rumah itu sering banget restart sendiri. Jadi kayak kalau kalian lagi ngetik atau kalian lagi ngidupin gitu ya baru bentar, terus tiba-tiba restart. Nah, permasalahan ini pernah saya adukan juga kepada penjualnya, dan penjualnya menyarankan untuk scan virus. Ya, mungkin dia nggak tahu saya orang IT kali ya. Iya, mungkin. Jadi ketika saya mengikutin arahannya gitu ya, PC-nya ya tetap sama aja gitu, restart-restart juga. Akhirnya saya menyimpulkan sesuatu, yaitu saya ingin mencoba menggunakan stabilizer, dan PC ini saya pasang di stabilizer dan saya nyalakan dan ternyata normal. Jadi yang bermasalah adalah PSU-nya. PSU-nya ini nggak kuat untuk menampung alur listrik yang nggak stabil di rumah ini. Jadi saya harus melakukan upgrade di sisi itu. Tetapi sebelum saya meng-upgrade PSU, saya lebih memilih untuk membeli UPS untuk sementara waktu. Jadi videonya cukup sampai di sini. Enggak dong. Sekarang kita baru masuk ke bagian upgrade-nya. Apa aja yang saya lakukan upgrade terhadap PC yang tadi. Oke, bagian yang pertama saya upgrade adalah media penyimpanannya. Komputer ini tadi memiliki dua media penyimpanan. Yang pertama itu adalah SSD untuk OS-nya. Yang kedua ada hard disk 1 TB untuk penyimpanan data. Nah, walaupun SSD ini hanya untuk OS ya, karena Windows 10 ini sering banget update, jadi tetap cepet juga penuhnya, merah gitu ya. Jadi saya lakuin update ke 256GB, berharap ini cukup banget buat sistem operasi. Mungkin buat teman-teman yang mau ganti M2 juga nggak masalah ya. Tetapi di sini saya hanya menekan budget karena budgetnya itu minim banget. Oke, setelah beberapa lamanya ya menggunakan PC ini sebagai aktivitas gitu ya, saya mulai menyadari bahwa RAM yang saya gunakan ini tidak terlalu memadai untuk diajak aktivitas sepenuhnya. Karena saya butuh seperti buka browser, buka IDE, emulator. Nah, mulai kelihatan ya. Perlu teman-teman ketahui juga karena saya menggunakan Ryzen tipe G, maka ada space memori yang bakalan kita sisahin untuk GPU atau graphic card-nya. Otomatis penggunaan 8 RAM tadi bakalan kepotong untuk itu. Jadi kalau dulu itu saya pakai 1GB untuk PGA-nya dan 7GB-nya untuk dipakai ke dalam sistemnya. Jadi ya teman-teman bisa mulai sadar ya bahwa itu sangat sedikit. Jadi di sini saya mengupgrade menjadi 8x2 dengan tipe yang sama, jadi totalnya adalah 16GB. Perlu teman-teman ketahuin juga di sini saya menggunakan Ryzen 3 tadi, jadi speednya itu nggak bakalan bisa maksimal ke 2666, tapi mentok di 1000-an aja gitu ya. Oke, part selanjutnya adalah PSU. Jadi di sini saya melakukan upgrade PSU untuk persiapan nanti kalau mau ganti GPU. Di sini saya menggunakan brand yang cukup bagus dan udah modular, jadi bisa dicopot-copot kabelnya kayak gitu. Oke, part selanjutnya adalah part yang mungkin menjadi impian buat teman-teman yang ingin melakukan upgrade juga, yaitu GPU ya, graphic card. Jadi sebenarnya sebelum saya membangun PC ini memang saya ingin menggunakan prosesor 3700X. Cuman karena kendala sama biaya jadi ditunda dulu. Makanya motherboardnya itu sebenarnya support ke prosesor itu. Nah, kalau kita ingin melakukan upgrade ke CPU ini, maka kita butuh graphic card ya.
Jadi di sini saya melakukan update graphic card ke GPU pilihan dari Nvidia, yaitu GTX 1650. Sebenarnya saya pernah pengen melirik yang baru dari AMD ya, 6500 XT. Cuman itu karena nggak ada encodernya, jadi saya takut bermasalah untuk melakukan streaming nanti. Selain itu, saya juga pengen tahu apakah Ryzen 3 2200G ini sanggup melakukan streaming jika kita hanya mengganti GPU aja atau menambahkan ya. Nah, video itu sebenarnya udah pernah saya tes ya, live main Dota streaming ya. Teman-teman bisa cek di video di sebelah sini nih. Teman-teman bisa cek video itu gimana kualitas gambarnya gitu ya. Oke, sebagai penutup ya, buat teman-teman yang ingin membeli komputer, pastikan teman-teman melihat untuk kedepannya ya. Misalnya kayak teman-teman ingin melakukan update nanti ke GPU 6500 XT punya AMD, maka teman-teman harus memilih motherboard yang support dengan PCIe keempat. Ya walaupun yang versi 3 tetap bisa dipakai, tapi nggak powerful gitu ya. Nah lihat juga gitu support CPU-nya sampai versi berapa gitu kan. Gak apa-apa untuk motherboardnya kita space dari awal gitu ya, daripada nanti harus rugi gitu. Seperti punya saya ya, ini standar banget sebenarnya, tapi brandnya cukup bagus, ASRock A320 HDP. Jadi ini support ke CPU 3700X, tapi kalian harus melakukan update BIOS. Nah mungkin nanti bakalan saya sharing bagaimana cara melakukan update-nya juga. Terus RAM di sini cuma support sampai 2666. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang versi 3000 itu nggak bakalan kepake, kecuali teman-teman lakuin force gitu ya di motherboardnya, itu bisa. Tetapi kalau versi yang 3 tadi ya, Ryzen 3 2200G itu bakalan mentok ke 1000-an. Jadi ya itu dia. Mungkin nanti kayak saya ya, itu ketika diupdate nanti ke Ryzen 7 bakalan baru kepake 2600-nya. Bakalan bisa juga update ke 3200. Tapi secara BIOS ya, bukan beli RAM lagi gitu. Ya, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi tips buat teman-teman yang ingin melakukan atau memiliki sebuah komputer impiannya gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian punya pertanyaan, langsung aja tanya di kolom komentar. See you guys. Bye-bye.